Assalamualaikum, saya Faisal Iriandi ingin menjelaskan tentang manajemen proyek sistem informasi. Pada dasarnya, manajemen proyek sistem informasi adalah kegiatan mengorganisasi informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan sebuah proyek informasi. Tujuan dari manajemen sistem proyek informasi adalah proyek dapat berhasil berjalan dengan lancar. Manajemen proyek sistem informasi juga dapat menjadi kerangka kerja yang membantu project manager dalam menjalankan, memantau, dan mengendalikan proyek. Dalam penjelasan ini, saya ingin menjelaskan beberapa komponen penting dalam sebuah aplikasi manajemen proyek yang tentunya sangat berdampak pada keberhasilan proyek tersebut, antara lain penjadwalan. Penjadwalan sendiri bisa dibilang adalah komponen dan hal yang paling utama dalam manajemen proyek secara keseluruhan. Aplikasi manajemen proyek yang beredar di pasaran rata-rata pasti memiliki komponen ini. Dalam manajemen proyek, pengembangan jadwal proyek dapat dipisah menjadi 5 tahap. Pertama, membagi proyek menjadi beberapa teks atau tugas. Dengan membagi proyek menjadi beberapa tugas akan memudahkan project manager dalam memantau progres atau perkembangan dari sebuah proyek. Yang kedua, memperkirakan waktu yang dibutuhkan. Dengan memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk setiap tugas, maka project manager dan manajemen tingkat atas yang lain dapat memperkirakan kapan sebuah proyek dapat selesai. Yang ketiga, menentukan dependensi tugas. Dependensi tugas sangatlah penting untuk memprioritaskan tugas mana yang harus lebih dahulu dikerjakan agar pengguna sumber daya menjadi lebih efisien. Yang keempat, membuat diagram jaringan dan diagram Gantt. Bagi yang belum mengerti apa itu diagram jaringan dan diagram Gantt, berikut ini akan dibahas secara singkat tentang diagram jaringan dan diagram Gantt. Diagram jaringan adalah diagram grafis yang dapat mempresentasikan semua tugas, tanggung jawab, dan alur kerja dalam sebuah proyek. Sedangkan diagram Gantt adalah diagram yang berbentuk sebuah timeline, di mana Anda dapat melihat deadline tugas dan tugas selanjutnya. Yang kelima, dan yang terakhir adalah meratakan sumber daya. Teknik ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengalokasian sumber daya secara efektif dan meminimalisir keadaan yang tidak diinginkan. Estimasi juga termasuk dalam komponen sebuah proyek, tidak hanya terbatas pada estimasi harga dan waktu saja. Estimasi juga bisa dalam bentuk estimasi keberhasilan sebuah proyek. Estimasi yang ideal adalah pada saat proyek berjalan sama persis dengan yang sudah diperkirakan. Tetapi semua kita tahu estimasi yang ideal itu tidak dapat dicapai 100% sepenuhnya. Maka dari itu, sebuah aplikasi manajemen proyek yang baik seharusnya dapat membantu sebuah proyek berjalan seideal mungkin sesuai dengan yang sudah diperkirakan. Bahkan lebih baik lagi jika aplikasi manajemen proyek tersebut juga bisa untuk membandingkan data estimasi semua proyek yang sudah pernah dijalankan dengan estimasi proyek yang baru. Dengan begitu, proyek yang berjalan lebih mudah untuk mencapai estimasi yang sudah diperkirakan.